Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tika Mufidah dengan NPM 10080019286. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian saya yang berjudul Hubungan antara iklim komunikasi organisasi dengan motivasi kerja karyawan. Studi korelasional hubungan antara iklim komunikasi organisasi dengan motivasi kerja karyawan di Direktorat Pemasaran PT Pupuk Indonesia. Untuk latar belakang sendiri berangkat dari sebuah fenomena di mana saat ini kondisi ekonomi global mengalami pasang surut. Dan berdasarkan data dari BPS atau Badan Pusat Statistik bahwa Indonesia pada tahun 2022 mengalami peningkatan ekonomi nasional yaitu sekitar 5,31%. Dan sektor pertanian di sini turut menyokong atau memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Dan dalam hal tersebut, sektor pertanian ini tidak terlepas dari kontribusi PT Pupuk Indonesia sebagai salah satu perusahaan BUMN yang bekerja sama dengan pemerintah untuk menyalurkan pupuk bersubsidi kepada para petani. Sejalan dengan hal tersebut, tentunya untuk meningkatkan perekonomian nasional dan daya saing di pasar global, tentunya perusahaan memerlukan SDM yang memadai. Sehingga dalam kondisi sesulit apapun, karyawan tetap memiliki motivasi kerja yang tinggi. Dan dalam hal ini, organisasi pun memiliki peranan yang penting untuk menjaga motivasi dari karyawan. Di sini, komunikasi memiliki peran yang penting untuk meningkatkan iklim komunikasi organisasi yang baik. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pace dan Fowles, dengan adanya iklim komunikasi organisasi yang nyaman dan positif, maka dapat meningkatkan motivasi kerja karyawan. Namun, dalam prakteknya, terkadang terjadi gesekan komunikasi baik antara sesama karyawan ataupun atasan. Maka dari fenomena tersebut, saya tertarik untuk meneliti hal ini dengan judul yaitu hubungan antara iklim komunikasi organisasi dengan motivasi kerja karyawan. Studi korelasional hubungan antara iklim komunikasi organisasi dengan motivasi kerja karyawan di Direktorat Pemasaran PT Pupuk Indonesia. Sehingga terdapat rumusan masalah, yaitu bagaimana hubungan antara iklim komunikasi organisasi dengan motivasi kerja karyawan di Direktorat Pemasaran PT Pupuk Indonesia. Sehingga terdapat 6 identifikasi masalah, yaitu bagaimana hubungan antara kepercayaan, pembuatan keputusan bersama, kejujuran, keterbukaan dalam komunikasi ke bawah, mendengarkan dalam komunikasi ke atas, dan komitmen pada tujuan-tujuan berkinerja tinggi dengan motivasi kerja karyawan di Direktorat Pemasaran PT Pupuk Indonesia. Dalam hal ini, untuk kerangka pemikiran, saya menggunakan teori hubungan manusia dari Bernard Mayo, yang dimana menyatakan bahwa inti dari sebuah organisasi adalah manusia sebagai anggota organisasi. Karena manusia terlibat dalam tingkah laku organisasi, maka sebuah organisasi tidak akan tercipta tanpa keberadaan manusia. Sehingga dapat diturunkan untuk variabel X yaitu iklim komunikasi organisasi dan variabel Y motivasi kerja. Untuk variabel X dari iklim komunikasi organisasi yaitu memiliki 6 dimensi. Yang pertama yaitu kepercayaan, yang kedua pembuatan keputusan bersama, yang ketiga kejujuran, yang keempat keterbukaan dalam komunikasi ke bawah, yang kelima mendengarkan dalam komunikasi ke atas, dan yang terakhir yaitu perhatian pada tujuan berkinerja tinggi. Di sini untuk iklim komunikasi organisasi menggunakan teori dari Pace dan Fowles, dan untuk motivasi kerja menggunakan teori dari McLaren. Sehingga dapat dihasilkan sebuah hipotesis utama yaitu H0 tidak terdapat hubungan antara iklim komunikasi organisasi dengan motivasi kerja karyawan di Direktorat Pemasaran PT Pupuk Indonesia, dan H1 terdapat hubungan antara iklim komunikasi organisasi dengan motivasi kerja karyawan di Direktorat Pemasaran PT Pupuk Indonesia. Adapun metodologi penelitian yang saya gunakan yaitu untuk penelitian sendiri menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional. Untuk sampelnya sendiri berjumlah 84 orang dengan teknik penarikan sampel yaitu dengan total sampling. Untuk teknik pengumpulan data sendiri yaitu ada data primer dengan angket atau kuesioner dan data sekunder dengan studi pustaka penelusuran data online dan wawancara. Untuk analisis data yaitu menggunakan analisis deskriptif, untuk uji hipotesis menggunakan korelasi Reynolds-Bergman. Hasil dan pembahasan, yaitu antara variabel X, iklim komunikasi organisasi, dengan variabel Y, motivasi kerja, memiliki hubungan yang kuat dengan R hitung yaitu 0,623, yaitu hubungannya positif dan searah, maka H0 ditolak. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin baik iklim komunikasi organisasi, maka dapat semakin meningkat motivasi kerja karyawan. Pun sebaliknya, semakin dengan menurunnya iklim komunikasi organisasi, maka motivasi kerja karyawan pun akan menurun. Adapun ini hasil dari turunan dari variabel X yaitu terdapat kepercayaan, pembuatan keputusan bersama,
kemudian kejujuran, keterbukaan dalam komunikasi ke bawah, mendengarkan dalam komunikasi ke atas, dan perhatian pada tujuan berkinerja tinggi. Dari keenam variabel tersebut, terdapat dua variabel yang memiliki hubungan yang sedang, yaitu yang pertama, variabel X3 yaitu kejujuran, dan untuk X6 yaitu perhatian pada tujuan berkinerja tinggi memiliki R hitung 0,459 dengan kekuatan hubungan yang sedang. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah hasil uji hipotesis utama variabel X yaitu iklim komunikasi organisasi dengan variabel Y motivasi kerja membuktikan hubungan yang kuat atau H0 ditolak. Adapun saran yang dapat peneliti berikan yaitu yang pertama ada saran teoritis. Pertama, adanya penelitian lanjutan mengenai iklim komunikasi organisasi dan motivasi kerja, namun dengan jangkauan subjek yang lebih luas, misal seluruh karyawan PT Pupuk Indonesia. Yang kedua, diharapkan adanya penelitian yang mengkaji terkait iklim komunikasi organisasi namun menggunakan teori yang berbeda. Selanjutnya ada saran praktis. Yang pertama, karyawan dan perusahaan perlu lebih meningkatkan komitmen masing-masing dalam bekerja untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang kedua, untuk meningkatkan partisipasi dari setiap karyawan, atasan tidak perlu ragu untuk meminta pendapat karyawan. Karena dengan melaksanakan hal yang demikian, maka karyawan akan merasa diakui oleh atasannya. Dan melihat dari hasil yang sebelumnya yaitu bahwa variabel X kejujuran dan tujuan pada kinerja tinggi itu memiliki hubungan yang sedang, maka perlu adanya peningkatan dalam upaya membentuk iklim komunikasi yang baik bagi PT Pupuk Indonesia untuk memperkuat aspek-aspek tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.